Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Fa ya ikhwani, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa akhusukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara dan anak-anakku para santri, 17 Agustus yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Ternyata usia Indonesia sudah 77 tahun. Usia merdeka. Dulu Bung Karno tatkala menyampaikan pidato tentang apa dasar negara Indonesia yang akan merdeka, satu di antara pesan Indonesia merdeka ke depan tidak boleh ada masyarakat atau rakyat yang miskin. Miskin itu tidak berkeupayaan untuk menghidupi dirinya, dan kalau punya keluarga tidak mampu menghidupi dirinya dan keluarganya. Saudara-saudara dan anak-anakku semua, 77 tahun merdeka, saya membaca sebuah artikel di harian Kompas bahwa rakyat miskin di Indonesia jumlahnya lebih daripada 26 juta. Bayangkan, berapa persen daripada 260 juta? 10%. Itu data dari statistik. Kemudian ada rakyat yang rentan miskin. Rentan miskin itu maknanya bila harga bahan pokok naik lebih daripada semestinya, dia akan menjadi miskin. Itu namanya rentan miskin. Berapa jumlahnya? Jumlahnya lebih daripada 60%. Coba bayangkan, 77 tahun. Dulu saya pernah membaca apa yang diungkapkan oleh Nelson Mandela. Hakikat merdeka adalah merdeka daripada kemiskinan. Artinya tidak boleh miskin. Nah, maka saya menjabarkan ini, miskin itu penyebabnya apa? Ya tentunya secara ekonomis, kekurangan dan lain-lain lah. Tapi intinya yang harus diterobos adalah roh. Maka saya mengumandangkan merdeka yang pertama itu merdeka roh, jiwa. Jiwa ini harus merdeka, tidak boleh ada jiwa kintel. Kintel itu kodok kolong. Bung Karno pernah mengatakan jangan jadi bangsa kintel. Kodok tapi di bawah kolong. Yang tak pernah melompat di bawah tempurung. Jangan pernah menjadi bangsa kuli. Kuli itu menol. Pekerjaan yang paling rendah yang tidak dimiliki oleh orang berpendidikan. Men, kalau bahasa Inggrisnya men, kalau bahasa Belandanya man, nol.
Orang yang kosong. Kosong dari apa? Kosong dari merdeka ruh, kosong dari merdeka fikir. Fikir tidak merdeka, maka dia menjadi manol. Kerjanya apa? Kerjanya adalah otot. Sekalipun bangsa itu kuat, otot kawat balung besi, kalau terus-terusan dipakai manol, keropos itu kawat dan besinya itu. Merdeka yang ketiga adalah merdeka ilmu. Ilmu itu tidak satu. Inilah yang harus ditempuh. Ini basis daripada menghilangkan apa yang dinamakan kemiskinan. Artinya lagi-lagi kepada pendidikan yang harus ditempuh oleh bangsa ini. Tidak ada lagi pendidikan yang sulit ditempuh. Saya pernah menyampaikan, kalau ingin mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang seperti dikehendaki oleh dasar negara, buatlah pendidikan yang mempunyai dormitori, kampus dari tingkat dasar sampai menengah pertama sampai menengah atas, kemudian universitas dalam satu kampus besar, entah berkabupaten dan sebagainya. Maka bisa dirancakkan, disetarakan pendidikan itu. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya masuk dalam satu kancah pendidikan, keluar dari tingkatan menengah itu sudah berpikir yang sama, tidak kaya, tidak miskin, punya pandangan sama terhadap hidup dan kehidupan. Itu basis pendidikan. Pembangunan ekonomi kita masih merasakan. Indonesia akan maju kalau ada investor asing menanam modalnya di negeri sendiri, di negeri kita. Ini berpikir tolak belakang dari founding father. Bung Karno pernah mengatakan, jangan pernah tatkala merdeka itu kita mengundang orang asing untuk membangun di Indonesia, menanam modalnya di Indonesia. Jangan. Bung Karno. Lebih baik kita punya hutang dan membayar hutang daripada kita mengundang orang asing untuk membangun Indonesia. Imperialisme baru akan datang. Penjajahan baru akan datang. Neokolonialisme akan bercokol. Nikolim. Itu Bung Karno. Sekarang ekonomi kita seperti apa? Ekonomi liberal. Siapa yang banyak modal, di situ yang akan bisa menumpuk kekayaan. Sedangkan negara kita mempunyai dasar kerakyatan. Maka ekonominya pun harus ekonomi kerakyatan. Kooperasi, bekerja sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ekonomi Indonesia mestinya begitu. Kesulitan dimusyawarahkan. Kemudian ada negara yang ada pimpinannya atau pemerintahan, ini harus membagikan. Pembangunan rakyat itu semestinya dibangun oleh rakyat. Rakyat membangun desanya, mendapat anggaran belanja negara, sehingga rakyat di desa ini akan setara. Katakan membangun apa? Membangun sekolahan. Dibangun oleh rakyat di desa itu, dia akan mendapatkan pekerjaan. Tidak perlu pergi ke kota. Di desa banyak pekerjaan. Desanya membangun koperasi desa, membangun usaha desa, dikerjakan oleh orang desa, dinikmati keuntungannya oleh orang desa, bisa mengekspor ke tetangga desa lain. Maka kesetaraan. Dan punya mental membayar hutang. Jangan menumpuk hutang. Bangsa
kita ini pemerintahnya menumpuk hutan. Tiap tahun itu bukan turun hutangnya, nambah. Inilah yang akan menjadikan miskin. Dan bangga kalau investor asing datang ke Indonesia. Mestinya bagaimana membangun mental merdeka sehingga rakyat Indonesia ini menjadi investor di negerinya. Untungnya dimakan di negerinya, disalurkan di negerinya, bukan mengundang orang asing. Politiknya juga semestinya begitu. Politik kerakyatan. Rakyat punya fungsi, rakyat punya mimbar. Apa itu mimbar rakyat? Itu majelis permusyawaratan rakyat. Rakyat berdaulat, maka majelis permusyawaratan rakyat merupakan lembaga tertinggi negara. Karena rakyat punya hak. Melihat presiden yang macam-macam, panggil presiden, kenapa kamu begitu? Ini program yang sudah dibuat oleh rakyat, mengapa tidak dilakukan? Dan presiden bertanggung jawab. Ya, kalau setiap 17 Agustus, tanggung jawab di 17 Agustus. Bukan berjoget ria. Satu detik lupa akan tugas negara, akan berdetik-detik kerugiannya. Apakah tidak boleh hiburan? Boleh. Ada pesta malam hari kemerdekaan. Bukan setelah mengucapkan iklan kemerdekaan terus berjoget-joget. Ingat nggak dengan iklan yang baru disampaikan? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka untuk berjoget. Nah, ini lupa. Rakyat miskin di mana-mana, di pusatnya berjoget ria, di bawahnya rebutan menek jambe, nggak pernah sampai. Jadi, wahai anak-anakku, kamu generasi yang terus berestafeta, ingat, kalau umur 100 tahun bangsa Indonesia ini belum maju, 101 tahun pun belum akan maju. Tinggal berapa tahun? Mari kita hitung. Memang iklan merdeka, proklamasi itu tahun 45, tapi hakikat penyerahan kedaulatan itu tahun 49 Desember, 30 Desember, sama dengan tahun 50. Jadi 100 tahun ke depan itu tahun 50, hitung dari sekarang 28 tahun lagi. Ini kalau kita tidak bisa mengejar, maka selamanya tidak ada kemajuan. Apa yang harus dikejar? Satu, penataan administrasi negara. Orang hari ini 5 tahun kali 2, 10 tahun masih kurang. Ingin nambah 5 tahun lagi. Mestinya rubah. Nanti pemilihan umum ini rubah. Presiden ke depan jangka waktunya 7 tahun. Sehingga 14 tahun itu sudah kelenger. Kalau dipilih 2 kali itu sudah kelenger 14 tahun. Jadi nggak ada yang ingin 3 periode menyalahi undang-undang dasarnya sendiri. Buat 7 tahun, 2 kali, 14 tahun. Jadi kalau itu dihitung 28, 2 kali ganti presiden sudah 100 tahun dan maju kalau punya program yang bagus. Programnya jangan diserahkan ke presiden. Presiden itu terbatas. Presiden hanya 1 orang. Serahkan pada rakyat program itu, yakni garis-garis besar haluan negara yang disusun oleh rakyat yang mewakili bangsa Indonesia. Kalau diserahkan presiden, cukup-cukup manggil, Cina datang sini bangun jalan raya. Hai orang-orang datang sini, ayo kita buat buku kota.
Itu namanya program presiden. Kalau presiden rakyat, program rakyat, 7 tahun kemudian sudah disusun. Ini loh, siapa yang mau jadi presiden harus bisa ini. Yang milih siapa? Rakyat yang sudah diwakili. Itu namanya demokrasi perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dasar dan harus dipegang. Nah, nanti dilanjutkan lagi. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.